Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Daniel Saputra dari Prodi PTI semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Prosesor DLX dan Model FHDL. Baiklah, di sini masuk sejarah DLX dan FHDL. DLX adalah arsitektur prosesor yang dirancang oleh John L. Hennessy dan David Peterson yang merupakan dua tokoh penting dalam bidang arsitektur komputer dan desain prosesor. DLX pertama kali diperkenalkan dalam buku mereka yang sangat berpengaruh, Computer Architecture Executive Approach, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1990. Buku ini telah menjadi referensi penting dalam pendidikan arsitektur komputer, dan DLX digunakan dalam buku tersebut sebagai contoh dari sebuah arsitektur RISC, Reduction Interaction Set Computer. Ke FHDL. FHDL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dan struktur perangkat keras digital. FHDL pertama kali dikembangkan pada akhir 1980-an untuk mendukung desain perangkat keras dan perangkat elektronik, terutama untuk industri sistem digital dan ASIC applications specific integrated circuit. FHDL dikembangkan oleh US Department of Defense untuk kebutuhan FHSIC, Very High Speed Integrated Circuit, program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam desain dan verifikasi sistem elektronik yang lebih cepat. Pendahuluan, pengenalan arsitektur RISC Reduced Interaction Set Computer. RISC adalah arsitektur komputer yang menggunakan interaksi yang lebih sederhana dan lebih sedikit fokus pada instruksi dengan eksekusi cepat dan pipelining yang efisien. Apa itu DLX? DLX adalah prosesor arsitektur RISC yang dirancang untuk pendidikan. DLX sering digunakan dalam literatur pendidikan untuk menjelaskan desain arsitektur prosesor RISC. Dalam DLX memiliki instruksi dasar yang dirancang untuk mempermudah pemahaman prinsip dasar prosesor. Arsitektur prosesor DLX. Bagian utama DLX ada ALU, Arithmetic and Logic Unit, melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan logika AN dan OR. Register file menyimpan 32 register berukuran 32 bit yang digunakan untuk operasional internal. Register yang ini digunakan untuk menyimpan data sementara dan hasil perhitungan. Ada memori. Memori menggunakan instruksi load and store untuk memanipulasi data dan ke memori terdapat instruksi khusus untuk membaca dan menulis data dari memori. Unit control unit mengatur jalannya instruksi berdasarkan sinyal kontrol yang berasal dari decoder instruksi. Ciri-ciri utama prosesor DLX load store. Menangani data hanya melalui register, memiliki 32 register 32 bit, pipeline 5 tahap untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Pipeline dalam DLX. Apa itu pipeline? Pipeline memungkinkan eksekusi instruksi digunakan secara paralel dan beberapa tahap yang berbeda. Setiap tahap pipeline menangani bagian tertentu dari eksekusi instruksi. 3 jenis instruksi DLX ada RTP, instruksi yang beroperasi antara register, misalnya AAD dan SUB. Yang kedua ada I-type, instruksi yang melibatkan
immediate value, misalnya load, store, JTP. Instruksi yang melibatkan jump, misalnya JUMP. Tahap pipeline DLX ada if instruction fetch. Ini instruksi diambil dari memori. ID instruction decode, instruksi decode untuk mengetahui operasi yang dilakukan. EX execute, operasi dilakukan pada data, misalnya ALU melakukan penjumlahan. Memory access, akses data memori, load atau store. WB we read back, hasil operasi ditulis kembali ke register. Keuntungan dan kekurangan DLX. Keuntungan sederhana dalam dan mudah dipelajari. Desain DLX sangat sederhana, membuat ideal untuk pengajaran dan eksperimen dalam arsitektur komputer. Pipeline efisien dengan pipeline 5 tahap. Prosesor dapat menjalankan lebih banyak instruksi dalam waktu yang lebih singkat. Ideal untuk pendidikan. Digunakan di banyak universitas untuk menjelaskan dasar-dasar desain prosesor dan arsitektur komputer. Kekurangan tidak dapat digunakan dalam industri. Desain DLX yang tidak cukup canggih untuk aplikasi industri. Tidak ada dukungan untuk supercolor, superscalar atau out of order execution. Fitur terbatas, fitur seperti prediksi cabang atau paralelisme instruksi terbatas. Pengenalan FHDL. Apa itu FHDL? FHDL FHSIC Hardware Description Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dan struktur sirkuit digital. FHDL memungkinkan desainer untuk mendefinisikan arsitektur perangkat keras pada level yang sangat abstrak. Penggunaan FHDL digunakan untuk mendesain sistem digital, misalnya FPGA, ASIC. FHDL memungkinkan simulasi dan pengujian desain sebelum implementasi fisik. Fitur utama FHDL: deskripsi perilaku, dapat mendeskripsikan bagaimana sistem beroperasi. Deskripsi struktur, dapat mendefinisikan komponen fisik yang akan digunakan dalam desain. Simulasi dan verifikasi, membantu mendeteksi kesalahan pada tahap awal desain. Model FHDL untuk DLX. Komponen utama model DLX dalam FHDL. Instruksi fetch unit mengambil instruksi dari memori dan menyimpankannya untuk tahap decode. ALU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data dari register. Register file menyimpan register prosesor yang digunakan untuk operasi. Memory unit mengelola akses memori untuk load and store. Control unit mengontrol jalannya instruksi berdasarkan sinyal kontrol. Diagram blok FHDL DLX. Diagram blok menunjukkan hubungan antara komponen prosesor DLX yang diimplementasikan dalam VHDL. Oke, kita masuk simulasi dan implementasi VHDL. Simulasi VHDL dan dengan mode SIM. Mode SIM adalah alat simulasi yang digunakan untuk menguji dan memverifikasi desain VHDL. Proses simulasi membantu mendeteksi kesalahan dan memastikan desain berfungsi sesuai dengan spesifikasi.
Implementasi VHDL pada FPGA. VHDL digunakan untuk mendesain prosesor DLX yang akan diimplementasikan pada VPGA, misalnya Xilinx atau Altera. Proses implementasi melibatkan kompilasi desain VHDL, pemrograman VPGA, dan pengujian perangkat keras. Kesimpulan, prosesor DLX adalah desain arsitektur RISC yang sederhana dan efisien, ideal untuk pendidikan. VHDL adalah alat penting untuk mendesain dan menguji sistem perangkat keras seperti prosesor DLX. Mempelajari DLX dan VHDL memberikan wawasan mendalam tentang prosesor, tentang desain sistem digital dan prosesor. Baiklah, cukup sekian PowerPoint yang telah saya buat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.